Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing tentang program kreativitas mahasiswa dan tentunya bagi para mahasiswa yang akan membuat inovasi, membuat kreativitas. Tentunya ini salah satu cara yang bisa dilakukan yaitu dengan membuat proposal program kreativitas mahasiswa. Nah, tentunya apa saja persyaratannya, kemudian idenya harus seperti apa. Nah, kita akan coba bahas pada kesempatan kali ini tentang program kreativitas mahasiswa. Nah, tentunya bagi adik-adik mahasiswa yang akan atau yang punya ide yang akan mengembangkan kreativitasnya, nah salah satu program yang bisa dilakukan yaitu melalui program kreativitas mahasiswa. Nah, karena di sini program kreativitas mahasiswa, kata kuncinya adalah kreativitas. Nah, jadi yang harus kita kedepankan adalah kreativitasnya. Nah, tentunya kalau kita berbicara kreatif, nah ini salah satu hal yang perlu disiapkan bagaimana mencari ide-ide yang brilian dan sebagainya sehingga bisa menjadi sebuah kreativitas yang baru untuk inovasi-inovasi dan menciptakan hal-hal yang ada kebaruannya. Nah, sebelum saya menjelaskan, nah ini profil saya di media sosial, ada Facebook, kemudian ada Instagram, ada YouTube, alamat email, dan juga nomor handphone saya. Nah, nanti adik-adik mahasiswa bisa mengakses media sosial saya, tentunya nanti bisa untuk bertanya dan lain-lain ataupun sharing juga. Nah, untuk konsep dasar PKM, nah ini tentu kegiatan yang kreatif. Nah, jadi kata kuncinya kreatif dalam bidang ilmu yang ditekuni tentunya. Nah, jadi bagaimana kita mengoptimalkan kemampuan kita nanti menjadi sebuah keahlian dan tentunya di dalam kreativitas karena di sini adalah program kreativitas mahasiswa, tentunya nanti kaitannya dengan kerjasama tim, nah, kemudian bagaimana sikap dari masing-masing individu dan juga tanggung jawab, sehingga nanti bisa mensukseskan kerjasama tim untuk menjadi sebuah tim yang profesional dan juga bisa mengembangkan ide-ide kreatifnya menjadi sebuah produk ataupun hasil-hasil pemikiran yang inovatif. Nah, tentunya kalau kita melihat di sini kreativitas versus permasalahan. Nah, jadi kreativitas itu biasanya lahir dari permasalahan. Nah, sehingga bagaimana di sebuah perguruan tinggi kita mempunyai kalau di Muhammadiyah itu ada catur dharma perguruan tinggi, ada pendidikan dan pengajaran, pelatihan pengembangan, pengabdian masyarakat, dan al-Islam kemuhammadiyahan. Nah, dari sini bagaimana kita mengembangkan menjadi sebuah program kreativitas mahasiswa. Nah, tentunya banyak sekali bidang-bidang yang ada di program kreativitas mahasiswa nanti kita akan bahas. Dan tentunya dengan pengembangan HOTS ini ya, High Order Thinking Skill. Nah, nanti harapannya akan muncul juga creative thinking dan critical thinkingnya, sehingga ini akan menjadi soft skill ya bagi para mahasiswa, kemudian menjadi bekal juga bagaimana bersaing abad 2000 di abad 21. Nah, kemudian ini menjadi hard skill juga. Nah, tentunya kalau kita
sudah creative thinking, nah harapannya bisa menjadi pemecah masalah. Nah, jadi bagaimana dari creative thinking ini mengidentifikasi sebuah permasalahan dan mencari solusinya. Nah, kreatif ini bukan berarti harus menemukan sesuatu yang benar-benar baru. Nah, jadi kalau kita lihat ini contohnya, biasanya kita melihat seorang ibu-ibu yang sedang mengasuh anaknya. Nah, inilah salah satu contoh kreatif ya. Ini tasnya dari dulu sudah ada nih. Nah, akan tetapi dibuatlah foto anak yang ada tangannya sedang berpegangan begitu ya. Sehingga kalau kita bawa, kita jinjing ini seperti sedang menuntun anaknya begitu. Nah, kemudian kemampuan untuk mengambil suatu objek-objek yang sudah ada dan mengkombinasikannya dengan cara yang berbeda untuk satu tujuan yang baru. Nah, jadi silahkan nih dengan kreativitas, tidak harus yang baru, tapi bagaimana kita memodifikasi, mengkombinasi, nah untuk suatu tujuan yang baru. Nah, kemudian tindakan pengkombinasian elemen-elemen yang sebelumnya belum terkombinasi. Nah, ini. Jadi, kalau misalkan sebelumnya masih parsial, nah bagaimana kita mengkombinasikannya sehingga bisa lebih komprehensif begitu. Nah, sumber ide, nah ini tentunya kalau kita ingin cerdas dan juga kreatif, nah, tentunya kita harus biasanya sumber ide itu muncul dari pengamatan. Ya, jadi kalau kita punya masalah, kemudian kita amati, nah maka akan muncullah ide-ide itu ya. Nah, jadi buat adik-adik mahasiswa jangan lupa selalu melakukan pengamatan. Kemudian pengalaman pribadi, nah ini juga bisa menjadi sumber ide cerdas dan kreatif. Nah, kemudian browsing internet. Nah, sekarang sudah sangat masif sekali kait dengan perkembangan teknologi informasi ya. Jadi dengan browsing internet ini juga bisa melahirkan sumber ide cerdas dan kreatif. Nah, jadi bagaimana kita browsing ini bisa bermanfaat juga. Nah, kemudian bacaan laporan hasil penelitian. Nah, ini juga menjadi sumber ide cerdas dan kreatif. Kemudian seminar dan diskusi. Nah, ini juga bagi adik-adik mahasiswa, kalau ada seminar, ada forum diskusi, nah ini silakan untuk menggali ide-ide cerdas dan kreatifnya. Nah, kemudian ini juga berkaitan dengan pernyataan pemegang otoritas. Nah, ini dari produk hukum, misalkan kebijakan dan lain-lain, ini juga bisa menjadi sumber ide yang cerdas dan kreatif. Nah, pertimbangan menetapkan ide, tentunya kalau kita punya permasalahan, kemudian muncullah ide. Nah, ide ini, nah kita bagaimana kebermanfaatannya. Nah, jadi kalau ide kita bermanfaat, ya maka layak untuk dikembangkan. Nah, kemudian mempunyai kemampuan. Nah, ini juga, jadi jangan sampai ide kita juga tidak mempunyai daya ungkit begitu ya, tapi bisa menjadi eh, penyemangat atau menambahkan motivasi dan lain-lain sehingga di sini mempunyai kemampuan yang bisa mengubah suatu masyarakat. Kemudian menarik. Jadi ini juga suatu hal yang perlu diperhatikan. Kalau ide kita tidak menarik, ya sayang juga begitu ya. Nah, kemudian
spesifik. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Kemudian memberikan inovasi dan juga kalau misalkan kita mempertimbangkan dengan data, nah tentunya datanya bisa diperoleh atau tidak. Nah, sehingga inilah pertimbangan menetapkan ide. Jadi harus bermanfaat, mempunyai kemampuan menarik, spesifik, memberikan inovasi, dan data bisa diperoleh. Nah, kreativitas ini biasanya lahir dari kejelian mengamati lingkungan. Nah, jadi untuk adik-adik mahasiswa, bagaimana kita bisa mengamati lingkungan ini dengan jeli sehingga melahirkan ide-ide yang kreatif. Nah, ini sebagai contoh. Nah, ini kan gelasnya ini dari dulu sudah ada, akan tetapi, nah ini kalau kita kan ingin kelihatan misalkan hidungnya mancung, nah maka dibuatlah gelas seperti ini. Sehingga kalau di foto ini hidungnya menjadi mancung begitu ya. Dan ini menjadi sebuah ide yang kreatif. Nah, kemudian ini juga bisa mengcopy ide. Nah, jadi memodifikasi yang ini tadinya biasanya berisi lem. Nah, ini diisi dengan margarin misalkan. Nah, ini juga boleh menjadi sesuatu atau menjadi kreativitas dengan cara mengcopy ide dan mengkombinasi tentunya, memodifikasi ya. Nah, ini juga memanfaatkan teknologi yang sudah ada. Nah, tentunya untuk adik-adik mahasiswa, kalau makan mie biasanya ditiup dulu. Nah, ini kalau kita memanfaatkan teknologi tidak perlu ditiup dulu. Jadi, dengan memanfaatkan teknologi yang sudah ada. Nah, ini juga berikutnya membantu memecahkan permasalahan di masyarakat. Kalau misalkan ada daerah yang sering banjir, nah tentunya ini menjadi sebuah permasalahan. Bagaimana solusinya? Nah, bagaimana kebijakannya? Nah, ini bisa dituangkan di dalam program kreativitas mahasiswa. Kemudian, nah, terkait permasalahan pasar tumpah atau pasar kaget dan juga transportasi umum. Nah, ini juga menjadi permasalahan sehingga bagaimana mengatasinya supaya rapi, supaya nyaman, dan sebagainya. Nah, berikutnya ini budaya transportasi masyarakat. Nah, ini tentunya kalau kita berkendaraan seperti ini, nah ini akan membahayakan tentunya bagi diri sendiri ataupun orang lain. Sehingga budaya transportasi masyarakat ini perlu diperbaiki. Nah, tentunya untuk keselamatan ya. Nah, kemudian membina masyarakat mengeksploitasi alam secara ramah. Tentunya kalau kita mengeksploitasi akan banyak sekali dampak-dampaknya, kerugiannya. Nah, ini bagaimana kita membina masyarakat agar mengeksploitasi alam secara ramah ya. Nah, ini terkait dengan penataan lingkungan kumuh, ini juga menjadi permasalahan. Nah, tentunya kalau dengan kreativitas adik-adik mahasiswa bagaimana mengatasi permasalahan sampah, karena ini dampaknya sangat luar biasa, bisa pencemaran lingkungan, nanti kaitannya dengan kesehatan masyarakat dan lain-lain. Kemudian berikutnya ini menjaga kelestarian hutan. Nah, ini tentunya dengan isu-isu lingkungan yang sudah sangat banyak dibicarakan, terutama kalau misalkan kebakaran hutan dan sebagainya, ini tentunya menjadi sebuah permasalahan untuk diselesaikan. Nah, terutama untuk daerah-daerah yang rentan terhadap bahaya, misalkan gempa, kemudian gunung meletus, dan lain-lain. Nah, ini bagaimana mempersiapkan siaga dini terhadap bahaya lingkungan. Nah, di dalam program kreativitas mahasiswa ini ada beberapa bidang. Yang pertama ada PKM Riset Eksakta atau PKM RE.
Nah, kemudian yang kedua ada PKM Riset Sosial Humaniora atau PKM RSH. Nah, kemudian PKM Kewirausahaan, PKM Pengabdian kepada Masyarakat, PKM Penerapan Iptek, PKM Karsa Cipta, PKM Karya Inovatif, PKM Video Gagasan Konstruktif, PKM Gagasan Futuristik Tertulis, dan PKM Artikel Ilmiah. Nah, ini jadi banyak sekali bidangnya dan tentunya ini menjadi sebuah peluang bagi para mahasiswa untuk mengembangkan ide-ide kreatifnya. Nah, di sini kalau kita mengikuti program kreativitas mahasiswa yang banyak tadi bidangnya, nah tentunya nanti kita kalau lolos didanai, kemudian lolos juga di monitoring internal ataupun eksternalnya, kita nanti akan masuk ke PIMNAS ya. PIMNAS ini adalah Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Nah, nanti karya-karyanya akan dipublish di e-proceeding. Nah, kalau PKM AI, nah ini akan nanti di e-jurnal, jurnal ilmiah. Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama PKMR, Program Kreativitas Mahasiswa Riset. Nah, ini ada dua, riset eksakta dan riset sosial humaniora. Nah, jadi di sini metodenya harus jelas. Nah, jadi pakai metode apa, kemudian tahapannya juga harus jelas. Kemudian dapat diaplikasikan oleh masyarakat. Nah, jadi tentunya kalau kita penelitian, nah, harus bisa diimplementasikan di masyarakat. Gunakan pustaka terbaru. Nah, ini biasanya 5 tahun terakhir. Ya, pastikan bahan atau alat yang dibutuhkan mudah untuk diperoleh. Nah, jadi kalau kita mau riset, nah tentunya bahan atau alatnya jangan sampai susah untuk kita dapatkan. Sumber bahan baku penelitian mudah diperoleh dan tanpa musim. Nah, ini tentunya kalaupun ada musiman ini harus dicermati apakah sudah masuk musimnya atau tidak sehingga nanti tidak terkendala di dalam prosesnya. Nah, bedanya PKM riset dengan PKM penerapan iptek. Nah, kalau PKM riset ini merupakan karya kreatif untuk menjawab permasalahan, pengembangan dan teori yang dilaksanakan dengan pengumpulan data. Nah, jadi intinya adalah bagaimana mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, kemudian dapat menghasilkan teknologi baru. Nah, ini PKM riset. Nah, tapi kalau PKM penerapan iptek, nah ini menciptakan suatu karya teknologi. Nah, jadi di penerapan iptek, nah ini tidak ada penelitian lagi. Nah, jadi langsung implementasinya. Nah, kemudian, nah ini ada tips dan triksnya bagaimana PKM riset ini kita buat proposalnya. Nah, di sini harus ada analisis dan pembahasan. Nah, kemudian lakukan sendiri dengan tim tentunya. Kemudian ada dokumentasi dan MOU. Kemudian nanti ada hasil akhirnya. Nah, ini jadi inilah tips dan trik untuk PKM bidang riset ya. Nah, untuk skema penelitian dan jenis luarannya, jadi kalau PKM riset eksakta ini pendekatannya empirik. Nah, platform risetnya bisa virtual, digital, daring, laboratorium. Nah, luarannya nah, original artikel ya. Nah, kalau pendekatannya non empirik, nah ini berarti platform risetnya bisa virtual, digital, online. Nah, luarannya critical review. Nah, kalau PKM riset sosial, nah atau sosial humaniora, ini juga sama ada pendekatannya, ada empirik, non empirik.
Kalau empirik berarti platform risetnya ini bisa virtual, digital, daring, luring. Nah, luarannya original artikel. Kalau non-empirik, platform risetnya sama. Nah, nanti luarannya adalah critical review. Nah, ini jadi bagi adik-adik mahasiswa yang ingin membuat PKM riset, baik itu eksakta ataupun sosial humaniora, inilah yang perlu diperhatikan. Nah, ini sebagai contoh dari PKM riset ya. Ini risetnya riset eksakta. Nah, pembuatan nanokarbon dari karbon limbah baterai. Nah, ini jadi memanfaatkan limbah baterai untuk pembuatan nanokarbon. Aplikasinya untuk elektroda pada superkapasitor. Nah, jadi dimanfaatkan kembali nih. Nah, jadi di sini ada latar belakang, tujuan, metode, ada hasilnya, kemudian kesimpulannya. Nah, jadi ini ide-ide kreatif ya. Berikutnya, ini PKM penerapan IPTEK. Nah, kalau di penerapan IPTEK ini harus ada mitranya, baik itu UMKM ataupun industri dan lain-lain. Termasuk kalau di dunia pendidikan ini berarti ada lembaga pendidikannya, baik itu sekolah ataupun lembaga-lembaga dalam bidang pendidikan. Nah, kemudian mengatasi permasalahan mitra. Nah, jadi tentunya di mitra biasanya banyak permasalahan dan tentunya kita cari solusinya melalui PKM penerapan IPTEK. Alat mudah diaplikasikan oleh mitra. Jadi jangan yang ribet-ribet begitu ya. Jadi bagaimana alat ini mudah diaplikasikan oleh mitra. Nah, ini tips dan triksnya untuk PKM penerapan IPTEK. Itu ada kebaruan teknologi, aplikasi dan nilai tambah, kemudian ada pembahasan, baik itu kualitatif ataupun kuantitatif, keberlanjutan program. Nah, ini tentunya gimana caranya ya tidak hanya saat ini saja, tapi ke depan juga bisa terus berjalan. Dukungan pihak terkait, dokumentasi dan MOU. Nah, ini sebagai contoh untuk PKM penerapan IPTEK. Nah, jadi menggunakan, nah ini mesin pemanen tebu sederhana pengganti sabit. Nah, ini jadi memanfaatkan mesin yang ada, nah kemudian diinovasi sabitnya begitu ya. Nah, sehingga menjadi pemotong tebu. Nah, ya, biasanya pakai sabit, nah sekarang pakai mesin. Jadi bisa lebih cepat begitu ya. Nah, kemudian berikutnya ada PKM kewirausahaan. Nah, ini bagi adik-adik mahasiswa yang senang dengan kewirausahaan. Nah, ini tentunya ada peluang juga untuk dikembangkan dalam program kreativitas mahasiswa bidang kewirausahaan. Nah, ini tentunya harus kreatif, tidak melakukan penelitian besar tentang bahan yang akan dijual. Nah, jadi adik-adik mahasiswa bisa dari hasil penelitian yang sudah ada. Nah, misalkan kalau kita mau mengembangkan produk dari bahan baku tertentu yang penelitiannya sudah ada, nah ini bisa dimanfaatkan begitu ya. Tidak melakukan trial error. Nah, kemudian bahan bakunya juga harus melimpah. Nah, ini tentunya kalau di PKMK bisa produknya barang, nah ini bisa barang baru, bisa modifikasi, ada novel atau komik, animasi, dan lain-lain. Bisa juga produknya jasa. Nah, ini misalkan IO, konsultasi, pengolahan data, antar barang, dan lain-lain. Nah, sehingga PKMK ini nanti silahkan bisa dikembangkan tentunya bagi rekan-rekan yang senang dengan bisnis, kewirausahaan. Nah, ini bisa menjadi peluang untuk para mahasiswa. Nah, usaha yang kompetitif.
Nah, ini tentunya unik, tidak mudah ditiru pesaing. Jadi ya karena kuncinya kreativitas harus ada keunikannya. Bisa direalisasikan secara komersial dengan kemampuan yang tersedia. Nah, jadi ketika membuat produk, nah ini tentunya bisa direalisasikan, baik itu barang ataupun jasa. Mampu menawarkan nilai yang memiliki arti bagi calon pelanggan. Nah, kemudian pelayanan yang memadai. Nah, ini jadi bagaimana membuat usaha yang kompetitif. Nah, tentunya dengan kreativitas para mahasiswa ini harus bisa dikembangkan. Nah, di PKMK ini bagaimana belajar menjadi seorang wirausaha. Nah, jadi bagaimana kita menemukan ide kreatif dan inovatif, memahami objek kewirausahaan, mulai dari karakteristik, teknik produksi, dan manfaatnya. Nah, tentunya merumuskan juga perencanaan usaha, analisis peluangnya, teknik dan strategi produksi dan pemasaran, kemudian analisis kelayakan usahanya, jadi berapa modalnya, BEP-nya kapan, dan sebagainya. Nah, ini bagaimana dirumuskan di dalam perencanaan usaha. Kemudian strategi pengembangan usahanya. Dan tentunya bagaimana menyusun proposalnya. Ini yang perlu kita perhatikan karena program kreativitas mahasiswa, nah ini yang diusulkannya adalah proposalnya. Nah ini tips dan triksnya untuk PKM bidang kewirausahaan, ada produk, baik itu barang ataupun jasa, strategi pemasaran, profit, keberlanjutan usahanya, media dan standar kualitas produk, nah, kemudian dokumentasi dan MOU. Nah inilah, jadi kalau mau bikin nanti ini tips dan triksnya di PKM bidang kewirausahaan. Nah, ini sebagai contoh ada namanya boneka mus-mus sebagai green souvenir jamur tiram yang edukatif dan bersifat edible. Nah, ini jadi kalau saat ini jamur hanya ditanam di media tanam pakai polybag dan lain-lain. Nah ya, tapi ini dengan ide kreatif dibuat menjadi sebuah boneka. Nah, dan jamurnya ini menjadi ya seperti rambutnya boneka lah begitu. Nah, sehingga ini menjadi menarik begitu ya. Dan ternyata harganya nah ini bisa bersaing juga dan omsetnya bisa mencapai 15 juta. Nah, ini lumayan juga ya. Kemudian ini juga produk dari PKM Kewirausahaan ada lilin kencur. Nah, kemudian ada juga Neron dan Pet Simulator. Nah, ini jadi idenya kalau kita sering jalan-jalan, nah suka ada tuh yang permainan dance begitu ya. Nah, ternyata ini juga bisa dikembangkan. Nah, berikutnya adalah program kreativitas mahasiswa bidang pengabdian masyarakat. Nah, ini tentunya kalau di pengabdian masyarakat, gambaran umum masyarakat harus jelas. Nah, tentunya hal yang akan diajarkan atau diubah, nah ini juga perlu jelas. Terdapat keberlanjutan program, terdapat perubahan sebelum dan sesudah program dilaksanakan. Nah, kemudian pastikan mitra masyarakat akan bekerja sama dengan kelompok untuk melaksanakan program. Nah, jadi karena ini pengabdian masyarakat, nah jadi tentu kaitannya dengan masyarakat umum. Nah, tips dan triknya ini ada program dan pengabdian, kemudian ada hasilnya juga dari programnya, kemudian pembahasannya bisa kualitatif dan kuantitatif. Kemudian bagaimana program ini bisa berkelanjutan, dukungan dari pihak terkait. Nah, kemudian yang berikutnya adalah dokumentasi dan MOU. Nah ini.
Nah, jadi bagaimana membuat PKM bidang pengabdian masyarakat yang baik? Nah, ini tentunya dari judul jangan terlalu panjang. Perlu mencantumkan nama masyarakat sasaran, kemudian ada nama program yang akan dilaksanakan, kemudian judul menampilkan kreativitas dari program. Nah, jadi inilah judul PKM bidang pengabdian kepada masyarakat. Nah, nanti bisa dilihat dari beberapa aspek, baik itu pendidikan, sosial, ekonomi, lingkungan, ataupun teknologi. Nah, ini penilaiannya. Jadi setiap program kreativitas mahasiswa, nah setiap bidangnya ada penilaian khusus. Nah, inilah nanti yang bisa kita lihat di panduan, dan biasanya setiap tahun itu ada panduannya. Sehingga nanti adik-adik mahasiswa yang akan membuat proposal PKM, nah ini tentunya di tahun 2023 nanti ada panduannya. Nah, ini contoh dari PKM bidang penelitian. Nah, jadi inilah bagaimana sebagai ciri-ciri yang tadi yang sudah dipaparkan, bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan peternak dan juga populasi plasma nutpah ternak lokal. Nah, ini jadi pengabdiannya, nah ini untuk peternak ya. Jadi nanti silahkan dibuat sekreatif mungkin. Nah, tentunya berbasis permasalahan yang ada di daerah. Nah, ini juga ada jejak tarung rimba. Nah, ini misalkan edukasi cerdas, membangkitkan generasi emas berwawasan lingkungan. Kemudian ada juga selamatkan luwak. Nah, ini karena sekarang banyak, atau ada juga produk kopi luwak begitu ya. Nah, akan tetapi jika secara alami, nah ini tentunya luwak ini akan punah begitu ya. Tapi kalau misalkan kita bisa jaga, nah ini tentunya bisa menjadi inovasi. Nah, bagaimana menyelamatkan luwak, edukasi animal welfare bagi pebisnis kopi luwak. Nah, seperti itu. Ini bisa menjadi pengabdian kepada masyarakat. Nah, berikutnya ini PKM bidang karsa cipta. Nah, jadi di sini tanpa mitra, suatu kebaruan yang mampu mengatasi masalah yang dialami masyarakat dan tentunya harus kreatif. Nah, ini ya. Nah, jadi di karsa cipta ini masih berupa ide ya, begitu. Jadi inilah fase-fasenya. Jadi fase inspirasi, bagaimana kita melihat dari permasalahan, kebutuhan, tantangan. Nah, nanti akan muncul sebuah ide. Nah, ini fase konstruksi, dan fase berikutnya menghasilkan karya. Nah, ini fase implementasi, dan fase berikutnya penyempurnaan. Nah, inilah dari karsa cipta ini kita menciptakan kreativitas dan tentunya harus berpikir ke depan sehingga bisa dimanfaatkan dan bermanfaat bagi masyarakat. Nah, untuk PKM Karsa Cipta ini karakteristiknya penerapan teknologi yang sudah tersedia. Nah, ini bisa sistem, desain, barang yang belum terlihat kemanfaatannya bagi masyarakat, dan bersifat futuristik. Nah, kemudian merealisasikan ide futuristik yang instan. Nah, mampu dikerjakan dengan waktu, biaya, dan tenaga yang terbatas. Nah, misalkan
Karena PKM ini waktunya terbatas, jadi perlu juga diperhatikan waktu, biaya, dan tenaga. Kemudian beda dengan futuristiknya PKM gagasan futuristik. Nah, ini. Jadi nanti kita lihat bagaimana PKM gagasan futuristiknya. Nah, ini tipsnya untuk PKM Karsa Cipta. Nah, dari judul bisa dikategorikan dalam PKMR atau PKMM atau PKMT. Nah, ini jadi jangan sampai keliru. Nah, tapi ya mirip-mirip lah begitu ya. Ingat bahwa dalam PKMR, PKM riset ada variabel yang akan diteliti. Nah, kalau di PKMKC, nah tentunya karena ini baru sebuah ide, nah bisa saja belum ada variabelnya begitu. Sedangkan dalam PKMPM atau PKMPI ada kemanfaatan bagi mitra nilai tambah. Nah, jadi kalau PKMPM atau PKMPI ini harus ada mitra, kalau PKMKC tidak perlu mitra. Nah, ini sebagai contohnya adalah e-blood bank. Ya, jadi karena permasalahan ketika mencari pendonor darah ini cukup sulit. Nah, tentunya dengan aplikasi ini bisa membantu bagi para pencari darah gitu ya, atau yang akan donor darah begitu. Nah, sehingga ini juga nanti bisa bermanfaat bagi masyarakat. Nah, berikutnya ini juga trigger. Nah, ini dulu dilakukan bagaimana di alat kendaraan ini punya alat charger begitu ya. Kalau di mobil kan sudah banyak, tapi kalau di motor belum ada. Nah, tentunya ini dikembangkan dan memang sekarang sudah ada ya. Nah, kemudian inilah bagaimana kita melahirkan ide-ide kreatif sehingga dituangkan di dalam program kreativitas mahasiswa. Nah, ini perbedaan dan persamaan antara PKM penerapan IPTEK dan juga PKM KC atau Karsa Cipta. Nah, kalau penerapan IPTEK menciptakan suatu karya teknologi yang diperlukan masyarakat, tapi kalau PKM-KC menciptakan suatu karya teknologi yang belum memberikan nilai kemanfaatan langsung bagi masyarakat. Nah, kemudian yang kedua, ini topik diangkat dari ide kreatif karena adanya masalah di masyarakat. Nah, akan tetapi kalau PKM-KC, topik diangkat dari ide yang visioner atau futuristik. Yang ketiga, PKM penerapan IPTEK ini harus ada kerjasama dengan mitra. Kalau Karsa Cipta tidak perlu kerjasama. Nah, ini perbedaannya. Nah, ini kalau persamaannya mengadopsi teknologi yang sudah ada, luarannya juga karya teknologi atau prototipe atau model atau peralatan, proses dan lain-lain. Nah, kemudian tidak ada penelitian, yang ada uji fungsi, kalibrasi, setup alat, dan lain-lain. Nah, inilah perbedaan dan persamaan antara PKM, penerapan IPTEK, dan Karsa Cipta. Nah, berikutnya PKM gagasan futuristik. Nah, ini tujuannya untuk memotivasi partisipasi mahasiswa dalam mengelola imajinasi, persepsi, dan nalarnya. Memikirkan tata kelola yang futuristik namun konstruktif. Nah, sebagai upaya pencapaian tujuan SDGs di Indonesia maupun solusi keprihatinan bangsa Indonesia. Nah, jadi ini tentunya bagaimana menciptakan gagasan-gagasan yang visioner, gagasan-gagasan futuristik yang bisa dimanfaatkan, yang bisa diimplementasikan ke depan.
Nah, ini tentunya gagasan futuristik untuk penilaian proposalnya. Nah, jadi ada sistematikanya, penguasaan topik, kelengkapan tahap pelaksanaan, potensi implementasinya. Nah, ini yang nanti akan dinilai. Nah, kemudian ada PKMGT. Nah, ini gagasan tertulis. Nah, idenya harus kreatif, menawarkan solusi atas suatu permasalahan. Kemudian tidak perlu membuat alat, kondisi yang dibicarakan adalah kondisi saat ini atau efek yang akan datang. Nah, ini jadi ini PKM gagasan tertulis. Nah, jadi dengan gagasan tertulis ini harus ada visioner, unsur imajinasi dan persepsi, kemudian dampak sistemik. Nah, tentunya bagaimana di PKMGT ini bisa menciptakan konsep perubahan atau pengembangan. Nah, ini jadi dari ide kreatif ini bagaimana kita tuangkan untuk konsep perubahan ataupun pengembangan. Nah, kemudian dari PKM ini tentunya yang menjadi peluang bagi adik-adik mahasiswa untuk mengembangkan ide kreatifnya. Nah, ini sebagai contohnya. Nah, ini gagasan tertulis bagaimana asuransi pertanian berbasis indeks iklim sebagai solusi penyelamatan petani dari gagal panen. Nah, ini. Nah, ini contohnya. Jadi nanti yang dikembangkan adalah bagaimana asuransi pertanian berbasis indeks iklim. Ya, tentunya ini dari permasalahan-permasalahan bahwa petani sering rugi, kemudian, nah, yang bisa dikembangkan untuk mengatasi kerugian para petani ini dengan asuransi, ya. Nah, kemudian ada eco-labeling juga. Nah, ini tata perdagangan perikanan Indonesia. Kemudian ada juga direction change dan sterilisasi jalur busway. Nah, untuk mengurangi angka kecelakaan dan tertib lalu lintas. Nah, tentunya ini di daerah-daerah yang macet. Nah, ini bisa menjadi sebuah inovasi dan kreativitas ya dari permasalahan yang ada di masyarakat. Nah, berikutnya PKMAI atau artikel ilmiah. Nah, ini bentuknya karya tulis yang berisikan kegiatan yang dilakukan oleh kelompok yang sama. Landasan teorinya kuat, ketajaman pembahasan dalam menganalisis hasil dari kegiatan tersebut. Kemudian tidak ada usulan pembiayaan, usulan berupa artikel ilmiah siap terbit. Nah, jadi kalau adik-adik mahasiswa sudah punya artikel ilmiah yang siap terbit, nah ini bisa diusulkan untuk mengikuti program kreativitas mahasiswa artikel ilmiah. Sumber penulisan merupakan kegiatan, bukan merupakan sebuah laporan, ya. Nah, ini kriteria penilaiannya dari judul, abstrak, pendahuluan, tujuan, metode, hasil pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Nah, bagaimana syaratnya untuk mengikuti program kreativitas mahasiswa ini? Jadi, syaratnya adalah mahasiswa aktif, baik itu D3 ataupun S1, diploma ataupun sarjana, ya ini mahasiswanya aktif. Bukan mahasiswa non-aktif ataupun mahasiswa yang cuti, jadi harus aktif. Kemudian berjumlah 3 sampai 5 orang. Nah, jadi minimal 3 maksimal 5. Kemudian berbeda angkatan, ya. Jadi jangan sampai misalkan angkatan 2020 semua. Jadi harus ada angkatan 2021 atau 2022-nya. Jadi pokoknya beda angkatan, ya.
Nah, syaratnya yang lainnya seorang mahasiswa hanya boleh mengikuti 2 PKM, satu sebagai ketua dan satu sebagai anggota, atau dua-duanya anggota. Nah, kemudian untuk dosennya boleh membimbing satu dosen ini 10 kelompok PKM ya. Peran mahasiswa, nah ini tentunya mengevaluasi kembali proposal yang didanai, apakah bisa dilaksanakan dengan baik atau tanpa hambatan. Kemudian apakah ada sesuatu yang dapat diunggulkan? Nah, kalau belum, perlu dipikirkan kembali sehingga mempunyai peluang untuk masuk PIMNAS. Nah, ini ya. Kemudian melaksanakan kegiatan PKM dengan waktu dan dana yang terbatas dan tentunya harus mengoptimalkan SDM yang ada. Mempertanggungjawabkan keuangan kalau ada pembelian peralatan, baiknya setelah kegiatan selesai dititipkan kepada perguruan tinggi. Nah, jadi nanti alat-alatnya yang sudah dibeli ini karena milik negara ya, jadi dikembalikan lagi ke perguruan tinggi. Membuat logbook, laporan kemajuan, dan laporan akhir. Nah, ini. Nah, bagaimana perannya untuk dosen pembimbing? Nah, ini mendampingi dan mengarahkan mahasiswa agar PKM dilaksanakan sesuai dengan yang tertulis di proposal. Kemudian membantu mahasiswa agar mendapatkan akses pemakaian fasilitas di perguruan tinggi, kemudian memberikan solusi dan justifikasi apabila ditemui permasalahan selama pelaksanaan PKM, memberikan motivasi agar luaran PKM berkualitas, memantau hasil pelaksanaan kegiatan PKM secara berkala, sehingga dapat dihindari berbagai kesalahan di akhir kegiatan. Nah, berikutnya peran institusi perguruan tinggi. Nah, ini memberikan penjelasan kepada para mahasiswa dan dosen pembimbing yang memperoleh dana PKM terkait dengan rule of the game PKM dan PIMNAS. Nah, kemudian mengkoordinasikan dan memfasilitasi MONEF internal dan juga MONEF dari Kemendikbud, memotivasi mahasiswa dan dosen pendamping. Nah, ini memberikan penghargaan misalkan pada dosen dan juga para mahasiswa dan sebagainya. Nah, kalau misalkan kita sudah membuat proposal PKM tetapi ternyata tidak didanai atau ditolak. Nah, tentunya ada sesuatu. Nah, inilah alasan-alasan penolakan PKM. Yang pertama unsur kreativitasnya kurang. Nah, jadi yang harus ditonjolkan adalah kreativitasnya. Walaupun penelitiannya biasa-biasa saja, tapi bagaimana kita membuat semenarik mungkin ya. Sehingga ini menjadi sesuatu hal yang menjadi daya tarik tersendiri. Kemudian keliru format PKM. Nah, ini jangan sampai keliru karena ini penilaian awal di administrasi. Tidak ada tanda tangan ketua, anggota, pembimbing, dan sebagainya. Nah, jadi ini juga jangan sampai terlewat. Tahun penulisan sudah kadaluarsa, tidak ada identitas PKM, jumlah anggota tidak sesuai, ketentuannya 3-5, jangan sampai kurang ataupun lebih. Biaya tidak relevan, nah ini juga perlu disesuaikan dengan dana yang disediakan oleh Kemendikbud dan juga perguruan tinggi. Biodata dan tanda tangan pembimbing tidak ada. Nah, ini perlu diperhatikan. Jadi, inilah bagaimana kita mengembangkan sebuah ide yang kreatif dan inovatif dan tentunya untuk dituangkan di dalam program kreativitas mahasiswa yang sangat banyak sekali bidangnya dan tentunya ini bisa menjadi peluang bagi para mahasiswa untuk mengembangkan kreativitasnya. Nah, tentunya ini yang perlu mendapat perhatian di dalam program kreativitas mahasiswa, yaitu profesionalitas dan totalitas. Jadi kalau sudah membuat, kemudian proposalnya didanai, nah ini
dilaksanakan secara profesional dan penuh tanggung jawab. Nah, kemudian kreativitas. Nah, ini tentunya juga karena memang kata kuncinya adalah kreatif. Jadi bagaimana kreativitas mahasiswa ini ditonjolkan. Menarik tim reviewer. Nah, ini jadi bagaimana mengembangkan hal yang biasa menjadi menarik ya dengan kreativitasnya sehingga menjadi daya tarik dari tim reviewer, media dan publikasi, percaya diri dan kerjasama tim. Nah, karena memang kelompok ya, jadi kerjasama timnya perlu dibangun dan harus pede ya. Nah, itu terkait dengan program kreativitas mahasiswa. Semoga bermanfaat dan tentunya kami berharap bahwa adik-adik mahasiswa bisa membuat proposal program kreativitas mahasiswa untuk mengembangkan ide-ide kreatifnya dan juga pengembangan diri para mahasiswa sehingga bisa menjadi sebuah kompetensi yang tentunya kompetitif ya. Dan sekali lagi selamat mencoba, selamat belajar untuk membuat proposal program kreativitas mahasiswa. Terima kasih.